Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, bertemu lagi dengan Pak Yuda ya dalam pelajaran TIK kelas 7. Oke teman-teman semua, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah kop surat atau kepala surat dari surat resmi. Bagaimana caranya membuat kepala surat dari surat resmi pada aplikasi Microsoft Word. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya di layar teman-teman masing-masing, di sini ada contoh dari surat resmi ya teman-teman ya. Nah, surat resmi ini yang mengeluarkan adalah SMP Islam Plus Baitul Mal. Nah, surat resmi ini terdiri dari beberapa bagian ya teman-teman ya. Yang pertama itu bagian yang pertama yang di atas ini. Nah, yang di atas ini, yang Bapak blok ini namanya adalah kop surat atau kepala surat. Jadi kop surat ini fungsinya untuk menandakan bahwa surat ini dimiliki oleh lembaga yang namanya tertera di kop surat ini ya. Nah, lembaga yang namanya tertera di kop surat ini adalah Sekolah Menengah Pertama Islam Plus Baitul Mal. Jadi kop surat ini kurang lebih juga sebagai identitas surat ini yang mengeluarkan lembaga apa atau siapa. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu setelah kop surat, nah kop surat ini letaknya ada di header ya teman-teman, di header dari dokumen dari Microsoft Word ini. Nah, di header ya teman-teman. Lalu setelah kop surat, di bawahnya itu ada isi dari surat tersebut. Nah, surat tersebut ini kalau surat resmi itu yang pertama pasti dia ada tanggal ya teman-teman ya. Ada tanggal, lalu ada nomor suratnya, lalu di bawahnya itu ada subjek. Nah, ini kebetulan suratnya dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia subjek itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah perihal ya teman-teman ya. Maksudnya perihal itu apa? Maksudnya surat ini tujuannya untuk apa sih? Maksudnya untuk apa sih surat ini? Nah, di sini perihal dari surat ini adalah Student Council Meeting Invitation. Maksudnya adalah undangan untuk meeting dari atau undangan rapat grup OSIS dari SMP Islam Plus Baitul Mal ya. Jadi ini undangan rapat ya teman-teman ya, surat undangan rapat. Lalu di bawahnya ada isi ya teman-teman, isi dari surat tersebut. Ini maksudnya apa? Kenapa diadakan rapat? Di sini dijelaskan untuk mengadakan rapat untuk membahas kegiatan field trip ya, field trip dari SMP Islam Plus Baitul Mal. Lalu setelah itu di bawahnya ada tanggal dan tempat berlangsungnya rapat tersebut ya teman-teman ya. Sini ada tanggal 17 September 2020 jam 1 sampai jam setengah 3 siang. Tempatnya di school hall atau di ruang serbaguna dari sekolah ya. Seperti itu. Lalu di paling bawah, nah di sini ada ucapan terima kasih. Lalu di bawahnya, di paling bawah ini ada tanda tangan dari ketua OSIS SMP Islam Plus Baitul Mal. Nah, itu bagian-bagian dari surat resmi ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat kop suratnya dulu ya teman-teman ya, yang bagian atas ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman bisa ikuti ya di rumah nanti ya. Oke, pertama Bapak akan membuat file baru ya atau dokumen baru. Nah, ini dokumen barunya sudah terbentuk. Nah, yang pertama Bapak lakukan, nah di dokumen ini ada namanya bagian header ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Header itu kalau kita lihat, kalau kita membuat dokumen baru, di sini ada kursor ya teman-teman ya, yang garis lurus warna hitam ini yang kedap-kedip. Nah, itu namanya kursor ya, kursor. Nah, tempat dimana dimulainya huruf diketik ya teman-teman ya.
Lalu di kursor ini kenapa diletakkannya di sini? Karena di atasnya ini adalah header ya teman-teman ya. Kenapa nggak di sini saja gitu ya? Nah ini adalah header ya teman-teman ya. Nah bagian atas yang di atas kursor ini adalah header. Nah, bagaimana caranya kita mengaktifkan header dari Microsoft Word ini? Kita cukup klik 2 kali ya, klik 2 kali di bagian atas dari kursor ini, klik 2 kali, yang cepat ya kliknya teman-teman. Nah setelah klik 2 kali nanti akan muncul garis putus-putus ya seperti ini ya teman-teman, lalu ada tulisan header di pojok kiri bawahnya. Nah ini bagian header ini ya teman-teman ya, bagian ini adalah header. Ini header, ini headernya yang Bapak ketik ya, header. Nah yang kalau yang bawahnya isi dokumen ya teman-teman ya, isi dokumen. Nah jadi kita membuat kop suratnya di bagian header ya teman-teman ya, bukan di isi dokumen. Jadi ini garis ini adalah batas antara header dan bagian isi dokumen. Oke, ini ya Bapak hapus dulu. Oke, langkah pertama untuk membuat kop surat ini, pertama kita insert table ya teman-teman, table ukuran 1 kali 1. Nah untuk menginsert table, teman-teman silakan menuju ke menu insert ya yang ada di atas. Nah di samping home ini menu insert, lalu di situ ada tombol table ya teman-teman ya, diklik. Lalu teman-teman isi tabelnya itu 1 kali 2 ya, maaf ya teman-teman ya, bukan 1 kali 1 tapi 1 kali 2 ya. Jadi silakan teman-teman sorot tabelnya dari pojok kiri atas sampai ke bawahnya ya, 2 kali saja, 1 kali 2 ya ukuran tabelnya. Nah ini kita klik. Nah sudah terbentuk tabelnya. Setelah itu pertama kita ketikkan dulu nama dari SMP Islam Plus Baitul Malnya ya. Nah, kita ketikkan dulu ini ya teman-teman, sekolah menengah pertama Islam Plus Baitul Mal. Nah ini ya di kolom yang pertama ya, yang di atas. Lalu yang di bawahnya di kolom kedua kalian ketikkan alamatnya yaitu jalan untuk untuk teks sekolah menengah pertama Islam Plus Baitul Mal ini kalian ketik dengan huruf kapital semua ya, tapi untuk alamatnya tidak ya teman-teman ya, hanya huruf depannya saja. Nah kita tulis alamatnya Jalan Pesantren nomor berapa ya, Jalan Pesantren nomor 63 Jurangmangu Timur, Jalan Pesantren nomor 63 Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Nah ini sudah jadi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita blok teks yang ada di dalam tabel ini ya, kita blok, lalu kita posisikan di tengah ya, atau kita ketengahkan. Untuk posisi tengah kita pertama klik menu home dulu ya teman-teman, yang ada di atas ini menu home, lalu kita cari rata tengah ya di bagian paragraf. Nah ini ya teman-teman ya, rata tengah atau center. Nah ini kita klik. Nah posisi teksnya sudah di tengah. Sekarang setelah itu kita blok dulu tulisan sekolah menengah pertama Islam Plus Baitul Mal. Yang diblok yang ini aja ya teman-teman ya. Lalu kita ke bagian styles. Nah di situ ada tulisan heading 1. Nah ini kita klik heading 1-nya. Nah dia berubah ya teman-teman, warna teksnya jadi warna biru, tapi dia posisinya balik lagi ke pinggir. Nah ini kita ketengahkan lagi. Nah sudah.
Lalu ini mungkin kita besarkan ya, hurufnya jadi ukurannya jadi 16. Nah, lalu setelah itu bagian alamatnya kita tebalkan ya teman-teman, yang kita bold. Nah, kita bold, lalu ukurannya kita agak besarkan jadi 12. Nah, ini udah sedikit lagi sudah jadi ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita blok semuanya nih ya teman-teman, kita blok semua. Lalu kita klik di bagian paragraf ini, ada namanya border ya teman-teman ya. Nah, ini tombol border ini ya teman-teman, di samping tombol apa nih yang ikonnya kaleng chat ya teman-teman ya. Nah, ini ya tombol border. Nah, kalian klik panah yang ke bawahnya ya teman-teman, kalian klik, lalu ke border and shading, klik border and shading. Nah, setelah itu muncul kotak seperti ini ya teman-teman semua, muncul kotak seperti ini. Nah, di bagian style kan di sini ada 3 bagian ya teman-teman, setting, style, dan preview. Nah, di bagian style teman-teman pilih style yang agak tebal ya, yang seperti ini mungkin, atau yang bawahnya juga boleh ya. Pokoknya garisnya agak tebal ya, garis apa namanya, garis tabelnya. Nah, seperti ini nanti dia jadinya yang di preview ini. Lalu yang di preview kita ubah beberapa ya teman-teman. Jadi Bapak mau Bapak mau menyisakan garis tabelnya yang tengah saja, yang ini ya, garis tabel yang mendatar ini ya teman-teman ya, yang tengah, yang di tengah saja, yang lainnya mau Bapak hilangkan. Nah, gimana caranya? Kalian tinggal klik nih di samping kiri dan di samping bawahnya ada tombol. Nah, kita klik tombol yang atas dulu. Nah, di sini ada 3 tombol ya teman-teman ya. Klik tombol yang pertama dulu, lalu yang kedua kita biarkan, lalu yang ketiga kita klik, lalu yang di bagian bawah kita klik semua. Nah, yang tersisa cuma garis yang ada di tengah ya teman-teman semua ya. Oke, kalau sudah kita klik tombol oke. Nah, sudah jadi deh apa namanya, kop suratnya. Seperti itu ya teman-teman, untuk membuat kop surat di Microsoft Word. Semoga teman-teman semua bisa paham dan bisa mempraktikkannya di rumah ya teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan untuk materi hari ini. Semoga bisa teman-teman praktikkan semua dan bisa mengerjakan semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.